274 dengan rekan saya Astrid Fitria Putri dengan NIM 210111107. Saya Emi Novela dengan NIM 210111127. Saya Penita Rohima dengan NIM 2101101. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami untuk anak kesulitan belajar yaitu disleksia. Untuk itu, simak penjelasannya. Identitas subjek, nama MFRF, tanggal lahir 24 Februari 2017, jenis kelamin laki-laki. Identitas orang tua, nama SG, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, jarak usia dengan anak 34 tahun, pekerjaan IRT. Tujuan pemeriksaan adalah menyusun dan merumuskan rancangan intervensi yang sesuai untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar disleksia. Metode pengambilan data yang pertama wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara adalah metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dalam wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Metode pengambilan data yang kedua adalah observasi. Pengumpulan data dengan cara observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan melihat dan mencatat perilaku, kejadian, atau kondisi yang telah terjadi di lapangan. Metode pengambilan data selanjutnya adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen atau catatan yang mendukung penelitian. Blueprint disleksia, aspek-aspek yang berdasarkan kriteria DSM 5, disleksia yang pertama yaitu ketidaktepatan atau lambat atau tidak ada upaya dalam membaca. Indikatornya yang pertama adalah ketidaktepatan saat membaca huruf, kecepatan membaca yang lambat dan ragu-ragu, sering menebak kata-kata saat membaca, dan kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar. Aspek yang kedua yaitu kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca. Yang pertama, ketidakmampuan memahami urutan peristiwa dalam bacaan. Yang kedua, kesulitan memahami hubungan sebab akibat dalam bacaan. Yang ketiga, kesulitan membuat kesimpulan dari bacaan. Dan yang keempat, ketidakmampuan memahami makna yang lebih dalam atau tersirap dalam bacaan. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu kesulitan dengan ejaan. Sering menebak huruf dalam kata-kata, sering menghilangkan huruf dalam kata-kata, sering mengganti huruf vokal atau konsonan dalam kata-kata. Yang selanjutnya, aspek keempat yaitu kesulitan dengan ekspresi tertulis. Indikator pertama yaitu sering membuat kesalahan tata bahasa dalam kalimat, sering membuat kesalahan dalam penggunaan tanda baca, ide-ide dalam tulisan sering tidak jelas atau sulit dimengerti. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesulitan mengorganisasikan ide-ide dalam bentuk tulisan panjang atau kompleks. Prosedur pengambilan data dilakukan pada hari Senin 22 April 2024. Pada hari pertama peneliti datang ke sekolah. Peneliti bertemu dengan pihak guru. Peneliti menanyakan kepada guru tersebut apakah ada anak di sekolah tersebut yang mengalami disleksia. Pihak guru menjawab bahwa ada anak yang mengalami disleksia. Guru merekomendasikan anak kelas 1 yang mengalami disleksia dan memanggil wali kelas 1 untuk bergabung dalam diskusi. Namun, sebelum melanjutkan proses penelitian, guru menginstruksikan peneliti untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Setelah berbincang dengan kepala sekolah, beliau memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan mengizinkan peneliti untuk berinteraksi dengan siswa yang mengalami disleksia dan melakukan observasi serta pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya, Kamis 2 Mei 2024, pada hari selanjutnya peneliti kembali datang ke sekolah dan membawa surat turun lapangan. Surat tersebut diserahkan kepada kepala sekolah sebagai bukti legalitas dan perizinan untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Lalu peneliti melakukan wawancara dengan guru wali kelas 1 untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai siswa yang mengalami disleksia. Dalam wawancara tersebut, guru wali kelas menyebutkan bahwa terdapat 3 siswa di kelasnya yang mengalami disleksia. Peneliti kemudian menanyakan karakteristik atau gejala disleksia yang dialami oleh ketiga siswa tersebut. Guru wali kelas memberikan penjelasan tentang ciri-ciri atau perilaku yang menunjukkan adanya gangguan pada setiap siswa. Setelah mendapatkan informasi awal, guru wali kelas
memperkenankan peneliti untuk bertemu langsung dengan ketiga siswa yang menjadi subjek penelitian. Peneliti kemudian berinteraksi dengan siswa-siswa tersebut dan meminta mereka untuk melakukan beberapa tugas sederhana seperti menulis dan membaca. Selanjutnya, pada hari Senin 13 Mei 2024, setelah melakukan bimbingan penelitian dengan dosen pembimbing, peneliti menetapkan MF sebagai subjek utama dalam penelitian disleksia ini, mempertimbangkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi langsung terhadap MF untuk melihat secara lebih dekat karakteristik dan perilaku yang menunjukkan adanya gejala disleksia. Peneliti juga sedikit mengobrol dengan MF untuk menggali informasi tambahan. Peneliti juga melakukan wawancara lebih mendalam dengan guru wali kelas MF. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan secara rinci mengenai disleksia yang dialami oleh MF, seperti gejala-gejala yang muncul, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap proses belajar MF di kelas. Selanjutnya, pada hari Senin 27 Mei 2024, pada hari terakhir, peneliti mengunjungi rumah MF setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah dan orang tua MF. Langkah ini diambil untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap tentang kondisi disleksia MF, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah. Setelah tiba di rumah MF, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua MF. Dalam wawancara tersebut, peneliti menggali informasi mengenai disleksia yang dialami MF dari sudut pandangan orang tua. Orang tua kemungkinan besar dapat memberikan informasi tentang gejala-gejala disleksia yang terlihat pada MF saat di rumah, seperti kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja kata, atau memahami instruksi sederhana. Setelah itu, peneliti juga menanyakan tentang keseharian MF di rumah, termasuk bagaimana MF berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya, aktivitas yang dilakukan di rumah, dan tantangan-tantangan yang dihadapi akibat kondisi disleksia yang dialami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi. Pada karakteristik ketidaktepatan atau lambat atau tidak ada upaya dalam membaca dengan indikator ketidaktepatan saat membaca huruf, siswa sering salah dalam membaca huruf tertentu, terpenuhi pada item siswa sering bingung atau salah dalam membedakan huruf-huruf yang mirip seperti B dan D atau P dan Q. Kemudian pada indikator kecepatan membaca yang lambat dan ragu-ragu, terpenuhi pada item siswa sering terlihat ragu-ragu atau terhenti saat membaca, dan terpenuhi juga pada item siswa membaca lebih lambat dibanding teman-temannya. Kemudian indikator selanjutnya yaitu sering menebak kata-kata saat membaca, terpenuhi pada item siswa sering menebak-nebak kata saat membaca, dan tidak terpenuhi pada item siswa sering menebak kata-kata berdasarkan huruf awal atau akhir saja. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar, terpenuhi pada item siswa tampak kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar, dan terpenuhi juga pada item siswa sering terbata-bata atau tersendat saat membaca kata-kata panjang. Kemudian pada karakteristik selanjutnya yaitu kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca. Pada indikator ketidakmampuan memenuhi urutan peristiwa dalam bacaan, tidak terpenuhi pada item siswa dapat menceritakan kembali urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar, dan terpenuhi pada item siswa sering bingung dengan urutan kronologis peristiwa dalam bacaan. Kemudian pada indikator selanjutnya, kesulitan dalam memahami hubungan sebab akibat dalam bacaan, tidak terpenuhi pada item siswa dapat menjelaskan hubungan sebab akibat yang ada dalam bacaan, dan terpenuhi pada item siswa mengalami kesulitan dalam memahami alasan di balik suatu peristiwa dalam bacaan. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kesulitan membuat kesimpulan dari bacaan, tidak terpenuhi pada item siswa dapat membuat kesimpulan yang tepat dari bacaan, dan terpenuhi pada item siswa sering kesulitan dalam menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia dalam bacaan. Kemudian pada indikator selanjutnya, ketidakmampuan memahami makna yang lebih dalam atau tersirat dalam bacaan, tidak kedua-duanya terpenuhi. Pada item siswa dapat memahami makna tersirat, dan pada item siswa mengalami kesulitan dalam menangkap pesan atau moral dari bacaan. Kemudian pada karakteristik selanjutnya yaitu kesulitan dengan ejaan, pada indikator sering menambahkan huruf dalam kata-kata, terpenuhi pada kedua itemnya yaitu siswa sering menambahkan huruf yang tidak seharusnya dalam kata-kata yang ditulis, dan pada item siswa sering menambahkan huruf ganda atau huruf tambahan seperti sayur untuk sayur atau buah untuk buah dalam kata-kata.
Kemudian pada indikator selanjutnya yaitu sering menghilangkan huruf dalam kata-kata, terpenuhi pada kedua itemnya, yaitu siswa menghilangkan huruf dalam kata-kata yang ditulis dan siswa menghilangkan huruf di tengah kata seperti sepatu menjadi sepatu. Kemudian indikator selanjutnya yaitu sering mengganti huruf vokal atau konsonan dalam kata-kata terpenuhi keduanya. Pada item siswa mengganti huruf vokal atau konsonan dalam kata-kata yang ditulis, dan pada item siswa keliru dalam menuliskan kata-kata yang memiliki huruf vokal atau konsonan ganda. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu kesulitan dengan ekspresi tertulis dengan indikator sering membuat kesalahan tata bahasa dalam kalimat, itu terpenuhi pada kedua itemnya, yaitu pada item siswa membuat kesalahan tata bahasa dalam kalimat yang ditulis dan pada item siswa keliru dalam penggunaan kata kerja atau subjek dalam kalimat. Kemudian pada indikator selanjutnya yaitu sering membuat kesalahan dalam penggunaan tanda baca, itu terpenuhi pada kedua itemnya, yaitu item siswa salah dalam menggunakan tanda baca dalam tulisannya dan siswa lupa atau keliru dalam menggunakan tanda baca seperti koma, titik, atau tanda tanya. Kemudian indikator selanjutnya yaitu ide-ide dalam tulisan sering tidak jelas atau sulit dimengerti. Indikator ide-ide dalam tulisan siswa seringkali tidak jelas atau sulit dimengerti. Dan siswa kesulitan dalam mengungkapkan ide-idenya secara tertulis dengan jelas dan koheren. Kemudian indikator kesulitan mengorganisasikan ide-ide dalam tulisan panjang atau kompleks, itu terpenuhi pada item siswa mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan ide-ide dalam tulisan panjang atau kompleks, dan tidak terpenuhi pada item tulisan siswa terlihat tidak terstruktur atau meloncat-loncat dari satu ide ke ide lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara guru dan juga hasil wawancara dengan orang tua subjek. Yang pertama yaitu hasil wawancara dengan guru, di mana hal ini terdapat 4 aspek, yaitu aspek pertama ketidaktepatan atau lambat atau tidak adanya upaya dalam membaca. Yang kedua yaitu kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca. Yang ketiga yaitu kesulitan dengan ejaan. Yang terakhir yaitu kesulitan dengan ekspresi tertulis. Jadi dalam aspek yang pertama ini subjek belum mengenal semua huruf secara sempurna, tetapi dia sudah mengetahui keberadaan huruf-huruf tersebut. Terkadang subjek juga lupa bentuk dan nama huruf tersebut ketika ditanya tentang nama suatu huruf, dia tidak dapat menjawabnya. Meskipun dia dapat mengeja huruf demi huruf, tetapi dalam ujian kemampuan membacanya masih dikategorikan belum cukup. Dalam hal ini subjek tidak mengalami masalah yang signifikan karena menurut kurikulum Merdeka di sekolah tersebut membagi cara belajarnya dalam fase A dan juga fase B, di mana fase A ini diperuntukkan bagi siswa kelas 1 dan juga kelas 2, yang mana kurikulum tersebut tidak mengharuskan anak kelas 1 dapat membaca. Jadi dapat dikatakan subjek memahami materi pelajaran dengan baik meskipun belum lancar dalam membaca dan menulisnya. Tetapi guru dapat membacakannya terlebih dahulu kepada subjek. Dalam hal ini subjek juga tidak dituntut untuk menguasai kemampuan membaca, mengingat setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Jadi biasanya subjek di dalam kelas itu materinya dibacakan oleh guru jadi subjek bisa menulisnya. Dan juga di dalam kelas nilai subjek biasanya dapat mencapai 100, dan kemampuan subjek juga menunjukkan kemampuan yang baik.
Pada aspek yang kedua yaitu kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca. Jadi subjek ini masih mengalami kesulitan dalam memahami makna dan bacaan secara menyeluruh. Jika bukunya terdapat bacaan yang bergambar, subjek biasanya dapat memahami isinya dengan baik. Tetapi jika bukunya hanya berisikan tulisan-tulisan saja, tidak ada gambarnya, subjek kurang memahami makna yang terdapat di dalam buku tersebut. Selain itu juga subjek mengalami kesulitan dalam memahami bacaan jika harus membaca sendiri. Dalam hal menulis, subjek dapat meniru tulisan yang ada di papan tulis. Namun jika diminta untuk menulis secara langsung, subjek harus tidak bisa. Jadi subjek itu harus melihat ke papan tulis atau buku. Jadi subjek itu harus melihat contoh terlebih dahulu. Karena subjek belum menguasai keseluruhan dan mengenal huruf-huruf dengan baik. Subjek hanya dapat menulis kata-kata jika diejakan atau didiktekan terlebih dahulu. Dengan kata lain, kemampuan membaca dari subjek ini dan menulis masih sangat terbatas. Subjek hanya dapat memahami bacaan jika diejakan atau didiktekan dan jika ada gambar pendukung, dan tidak dapat memahami secara mandiri. Selanjutnya yaitu aspek ketiga, kesulitan dengan ejaan. Pada mata pelajaran, selain membaca dan menulis, subjek tidak memiliki kesulitan. Namun, karena kemampuan membaca subjek yang masih terbatas, jadi subjek menjadi lebih lambat dari teman-temannya yang lain. Saat proses belajar dan latihan, guru-guru biasanya lebih mementingkan teman-temannya yang lain, karena kan mayoritas teman-temannya banyak yang sudah bisa membaca dan menulis. Jadi biasanya setelah guru-guru menjelaskan ke teman-temannya, baru guru membimbing subjek secara khusus. Dalam belajar, subjek kesulitan dalam membedakan huruf. Jadi subjek ini sering bertanya kepada gurunya, contohnya seperti, "Bu, huruf B itu bentuknya seperti apa, Bu?" Gitu. Dan juga, "Bu, huruf D itu contohnya seperti apa, Bu? Gambarannya seperti apa?" Gitu. Dia subjek ini aktif dalam bertanya dan keingintahuannya tinggi. Terus subjek dapat mengingat gurunya biasanya menulis hal tersebut di papan tulis terlebih dahulu. Meskipun demikian, subjek sudah bisa menulis dengan mengikuti garis panduan di garis buku. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu kesulitan dengan ekspresi tertulis. Selain kesulitan dalam membaca dan menulis, subjek juga masih sering melakukan kesalahan dalam penggunaan tatanan bahasa dan tanda baca ketika menulis kalimat. Dalam kalimat-kalimat yang ditulisnya, subjek belum dapat menerapkan tata bahasa dengan benar. Dia masih sering salah dalam menggunakan atau menempatkan kata-kata sehingga membuat kalimat tersebut menjadi sulit untuk dipahami. Dan selain itu, subjek juga belum memahami dengan baik cara tata letak penggunaan tanda baca dalam kalimat. Dia masih belum bisa mengetahui kapan harus menggunakan tanda baca titik, koma, dan juga tanda tanya atau tanda seru. Subjek sering tidak mendapatkan tanda baca dengan tepat atau bahkan tidak menggunakan tanda baca sama sekali dalam kalimat tulisannya. Selanjutnya, hasil wawancara orang tua. Pada hasil wawancara orang tua ini terdapat 5 aspek, yaitu aspek pertama perkembangan akademis,
perkembangan membaca, menulis, dan juga mengeja. Terus yang ketiga kondisi keluarga. Terus yang keempat minat dan ekspresi. Yang terakhir penilaian profesional. Pada perkembangan akademis ini, subjek mengalami kendala dalam proses belajar di sekolah karena belum bisa membaca dan menulis tersebut dengan baik. Keterbatasan ini menyebabkan subjek mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran umum yang diberikan. Ketika dihadapkan pada tugas membaca, menulis, subjek cenderung kurang bersemangat dalam belajar. Terus situasinya berbeda nih kalau pelajaran tersebut atau materi tersebut dibacakan kepada subjek. Subjek menunjukkan minat dan kemauannya dalam belajar. Apabila materi itu disampaikan secara lisan oleh guru atau orang lain atau seperti orang tuanya saat belajar di rumah. Kurangnya kemampuan membaca menyebabkan subjek tidak dapat memahami pelajarannya yang diberikan secara mandiri, tetapi melalui perantara orang lain, yaitu seperti dibacakan atau didiktekan orang lain. Terus guru juga tidak memberikan umpan balik kepada orang tuanya untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi guru menyarankan kepada orang tua untuk mengajarkan subjek di rumah untuk meningkatkan kemampuan membaca subjek. Mengingat subjek juga belum dapat membaca dengan baik. Selanjutnya yaitu aspek kedua mengenai kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Subjek menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengeja kata-kata dengan baik. Meskipun subjek dapat mengeja huruf-huruf terpisah, namun saat digabungkan subjek mengalami kesulitan. Contohnya tuh seperti saat mengeja mama, secara langsung, secara terpisah, subjek bisa melakukannya. Tetapi subjek mengalami kesulitan dalam menyambungkan menjadi kalimat. Proses belajar subjek juga seringkali diwarnai dengan emosi yang tidak stabil. Karena subjek cenderung menangis ketika dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan saat di rumah. Hal ini disebabkan karena subjek kurang terbiasa ditegur oleh orang-orang, seperti saat subjek ini belajar di rumah, lalu ditegur oleh orang tuanya, lalu subjek menunjukkan reaksi seperti menangis atau enggan melanjutkan belajar. Terus sebelumnya kata orang tua subjek juga subjek pernah les, tetapi subjek berhenti karena subjek ini cenderung lebih sering bermain daripada fokus belajar. Hal ini menunjukkan kurangnya minat dan konsentrasi subjek dalam proses belajar, terutama terkait dengan kemampuan membaca dan menulisnya. Aspek yang selanjutnya yaitu kondisi keluarga. Meskipun subjek mengalami kesulitan dalam menulis, membaca, tetapi di keluarga inti subjek tidak ada riwayat kesulitan dalam membaca. Jadi masalah yang dialami subjek ini tidak dikarenakan oleh faktor genetik dari keluarga atau keturunan dari keluarga intinya. Kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan keturunan. Aspek yang keempat yaitu minat dan ekspresi. Salah satu faktor penyebab subjek mengalami kesulitan belajar membaca dan menulis ini mungkin kurangnya minat terhadap kegiatan membaca atau menulis tersebut. Subjek tampaknya tidak memiliki motivasi intrinsik untuk membaca, yang menjadi
hambatan dalam proses belajar keterampilan literasi dasarnya. Terus juga subjek ini mungkin anak bungsu, jadi pola pengasuhannya beda dari kakak-kakaknya yang lain, yang mana subjek ini cenderung lebih dimanjakan karena dia anak bungsu. Dan juga subjek ini tidak adanya rasa ketakutan atau rasa hormat yang berlebihan kepada orang tuanya, yang menyebabkan subjek kurang tertib dan cenderung membangkang saat ditegur oleh orang tuanya. Jadi hal ini menyebabkan proses belajar subjek lambat dan kurang disiplin, dan kepatuhannya terhadap arahan. Selanjutnya yaitu aspek terakhir, yaitu penilaian profesional. Mungkin kekhawatiran utama dari orang tua subjek ini adalah takutnya subjek tinggal kelas karena subjek yang belum bisa membaca atau menulis tersebut. Namun sayangnya orang tua subjek tidak memiliki rencana untuk melakukan konsultasi kepada profesional atau psikolog atau menjalani evaluasi profesional terkait perkembangan akademis dari subjek. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pentingnya intervensi profesional atau keterbatasan sumber daya. Faktor ini memperberat masalah ini adalah tidak adanya kemauan belajar dari subjek sendiri, dan subjek sendiri tampak tidak memiliki motivasi untuk belajar membaca dan menulis, sehingga upaya dari orang tua dan guru menjadi kurang efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan terkait hasil asesmen terhadap subjek MFAF. Dari hasil wawancara terlihat bahwa subjek menunjukkan beberapa indikator yang mengarah kepada kemungkinan adanya kesulitan belajar, khususnya terkait dengan disleksia. Salah satu indikator yang mencolok adalah ketidaktepatan saat membaca huruf. Subjek sering salah dalam membaca huruf-huruf tertentu seperti M dan W, di mana disleksia dyseiditis atau visual adalah jenis disleksia yang disebabkan oleh gangguan fungsi otak pada bagian belakang yang dapat menimbulkan gangguan persepsi visual dan memori visual. Anak-anak dengan jenis disleksia ini sering mengalami kesulitan dalam membaca atau menulis huruf-huruf yang bentuknya mirip, sehingga mereka sering membuat kesalahan dengan membalikkan huruf-huruf tersebut. Contoh umum adalah kesulitan membedakan menulis huruf M dan W atau U dan N. Gangguan ini membuat anak perlu upaya ekstra untuk mengingat dan mengenali bentuk-bentuk huruf. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membaca dan menulis secara efektif. Kemudian kesulitan dalam membedakan atau mengenali huruf-huruf ini merupakan ciri khas dari disleksia yang menunjukkan adanya gangguan dalam pemrosesan visual atau fonologis. Selain itu, anak juga mengalami kesulitan dalam membaca dengan kecepatan yang lambat dan sering ragu-ragu. Hal ini mencerminkan kesulitan dalam memproses kata-kata dengan cepat yang sering terjadi pada individu dengan disleksia. Kesulitan ini mungkin disebabkan oleh gangguan dalam pemahaman fonologis atau visual yang menghambat kemampuan anak untuk mengurai dan memahami kata-kata dengan cepat. Kemudian, seringnya anak menebak-nebak kata saat membaca juga menjadi indikator penting. Menebak-nebak kata, terutama berdasarkan huruf awal atau akhir saja, dapat mengindikasikan kesulitan dalam mengenali kata-kata secara akurat. Ini juga dapat terkait dengan disleksia, di mana individu cenderung mengandalkan konteks atau potongan kata untuk mengidentifikasi kata yang sebenarnya. Kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar juga terlihat pada anak tersebut, di mana subjek tampak kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar dan sering terbata-bata atau tersendat saat membaca kata-kata panjang. Kesulitan ini bisa mencerminkan gangguan dalam pengolahan fonologis yang sering terkait dengan disleksia dan dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengucapkan kata-kata dengan tepat. Kemudian reaksi emosional negatif subjek terhadap tugas membaca dan menulis menjadi indikator tambahan yang menguatkan kemungkinan adanya kesulitan belajar, yaitu disleksia, di mana reaksi seperti menangis dan kurangnya minat terhadap aktivitas tersebut dapat menjadi hasil dari kesulitan yang ia alami dalam proses membaca dan menulis. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini mencerminkan kemungkinan adanya disleksia. Kemudian diperlukan evaluasi lebih lanjut dari profesional
baik dari pihak kesehatan maupun pendidikan untuk mengkonfirmasi diagnosis dan memberikan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Terakhir, terdapat beberapa dugaan bahwa anak mengalami disleksia. Faktor utama yang mendukung dugaan ini adalah riwayat keluarga, di mana James Hinselwood menamakannya sebagai penyakit bawaan, yang di mana penyakit ini cenderung diturunkan oleh keluarga serta ditandai dengan ketidakmampuan membaca kata-kata meskipun penglihatannya tampak memadai. Disleksia seringkali memiliki komponen genetik yang signifikan, sehingga jika ada saudara kandung yang sudah didiagnosis dengan disleksia, kemungkinan saudaranya dalam keluarga tersebut juga mengalami kondisi yang sama. Selain itu, ada saudara yang mengalami autisme juga menunjukkan adanya predisposisi genetik terhadap gangguan perkembangan neurologis. Meskipun disleksia dan autisme adalah kondisi yang berbeda, menurut Jarwo Wijoyo, faktor genetik diperkirakan turut berperan dalam disleksia. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa 50% atau lebih anak dengan disleksia memiliki riwayat orang tua yang juga mengalami disleksia. Kemudian proses kelahiran melalui operasi sesar, terutama dalam konteks melahirkan banyak anak, tidak secara langsung menyebabkan disleksia, tetapi dapat berkontribusi sebagai faktor risiko tambahan dalam perkembangan neurologis anak. Oleh karena itu, riwayat keluarga dan kondisi kelahiran merupakan faktor-faktor yang relevan dalam menjadi penyebab terjadinya disleksia pada subjek. Kemudian kondisi disleksia bervariasi dalam derajat keparahannya, mulai dari disleksia ringan yang hanya menyebabkan kesulitan membaca dan mengeja, serta ringan namun tetap memungkinkan individu berfungsi dengan baik dengan sedikit dukungan, hingga disleksia sedang yang memerlukan dukungan intensif selama bertahun-tahun di sekolah dari tenaga ahli, serta disleksia parah yang menyebabkan kesulitan membaca dan mengeja yang sangat signifikan. Kemudian mempengaruhi prestasi di berbagai mata pelajaran dan membutuhkan dukungan khusus secara terus-menerus di sekolah dan di rumah untuk berbagai aktivitas. Namun meskipun subjek tidak menunjukkan beberapa kesulitan dalam membaca dan menulis, ia masih mampu berfungsi dengan baik dalam kegiatan lainnya. Ia menunjukkan bahwa disleksia yang dialami mungkin berada pada tingkat ringan, di mana kesulitan utama terletak pada aktivitas membaca dan menulis, tetapi tidak secara signifikan mengganggu fungsi keseluruhan anak di sekolah atau aktivitas sehari-hari lainnya. Oke, di sini saya Lutfia akan menjelaskan mengenai intervensi yang dibutuhkan oleh anak yang mengalami disleksia pada kelas 1 di SDN 07 Belakang Balok. Jadi, adapun intervensi di sini ada 5 intervensi. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan multisensori dengan metode Orton Gillingham ataupun Wilson. Ini bertujuan untuk menghubungkan huruf dengan suara dan meningkatkan pengenalan kata melalui penggunaan sebagai indera. Di sini kegiatannya itu meliputi yang pertama penggunaan kartu huruf. Di sini anak diberikan kartu huruf yang dapat disentuh dan dirasakan sehingga dia dapat mempelajari bentuk-bentuk huruf yang sebelumnya mereka tidak tahu. Yang kedua yaitu pembuatan huruf dari bahan alami. Di sini juga bisa dengan melakukan diberikan pasir ataupun tanah liat ataupun adonan lainnya, dan anak nanti diminta untuk melakukan untuk membuat bentuk dari huruf yang kurang mereka ketahui. Nah, di sini juga melakukan yang tidak hanya melakukan aktivitas yang hanya menyenangkan, namun juga membantu anak untuk memvisualisasikan hasil dari yang mereka tahu. Lalu yang ketiga yaitu pengajaran pengucapan dengan gerakan tangan. Nah, di sini misalnya huruf M, dan lakukan gerakan yang membentuk huruf M ataupun huruf A. Nah, itu akan membantu anak untuk mengenali bentuk-bentuk huruf. Lalu, intervensi yang kedua adalah pengajaran yang terstruktur dan juga sistematis. Nah, di sini pengajaran yang terstruktur dan juga sistematis sangat penting untuk anak agar memperkuat ingatan dan juga pengenalan huruf yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Yang pertama yaitu adakan latihan pengenalan huruf harian, di mana di sini anak berfokus untuk menghafal huruf-huruf yang sering keliru seperti M, W, P, B, D, dan ini nantinya akan membantu anak untuk memperkuat daya ingatnya terkait huruf-huruf yang sebelumnya mereka kurang ketahui. Lalu jadwal belajar yang terstruktur. Dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi seperti perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Nah, di sini teknologi dapat memfasilitasi dengan memberikan akses yang pastinya kapan saja dan di mana saja.
Untuk yang pertama yaitu ada aplikasi text to speech. Di sini menggunakan aplikasi yang dapat membacakan teks kepada anak. Jadi ketika dipencet huruf tersebut, anak akan mengetahui bunyi huruf tersebut, bentuk huruf tersebut, dan juga anak dapat memperkuat antara pengucapan dan juga tulisannya. Lalu yang kedua, aplikasi ejaan dengan umpan balik langsung. Di sini anak saat mengetik dan menulis kata, dia akan memahami kesalahan dari ejaan yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Itulah bentuk dari aplikasi ejaan dengan umpan balik langsung. Lalu intervensi yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan minim distraksi. Seringkali anak dengan umur yang masih sangat belia atau masih sangat kecil itu keinginan kuatnya hanya saja bermain gitu. Namun dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan minim akan distraksi, itu dapat membantu anak untuk meningkatkan konsentrasi dan fokusnya terhadap pembelajarannya. Misalnya pencahayaan yang baik ataupun tata letak meja belajar dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis gambar. Nah, anak-anak seringkali lebih menyukai pembelajaran yang banyak gambar ataupun visualisasinya. Di sini dapat membantu anak untuk mengingat bentuk dan huruf ketika mereka melihatnya. Nah, adapun kegiatannya itu dapat meliputi yang pertama menggunakan flashcard dengan gambar dan kata. Flashcard ini yang menampilkan gambar beserta kata yang sesuai dapat membantu anak untuk mengasosiasikan kata dan visualnya. Misalnya gambar seekor kucing dengan kata kucing di bawahnya, dan anak dapat melihat huruf-huruf dari kata kucing tersebut lalu dibaca dan juga mengetahui bentuk-bentuk hurufnya. Lalu yang kedua yaitu membaca buku cerita bergambar secara bersamaan. Ini bisa saja memperkuat ingatan anak ketika dilakukan dengan baik dan juga ada waktu-waktu rutinnya. Nah, itulah untuk intervensi dari untuk anak yang mengalami disleksia. Lalu adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai anak disleksia ini, kondisi anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca huruf seperti M dan W, yang merupakan ciri utama dari disleksia visual atau disleksia permukaan. Nah, kesulitan dalam membeda-bedakan huruf tersebut menunjukkan gangguan dalam pengolahan visual dan juga fonologis. Selain itu, anak juga menunjukkan kecepatan membaca yang lambat dan sering ragu-ragu yang mencerminkan kesulitan dalam memproses kata-kata dengan cepat. Lalu, kebiasaan anak untuk menebak-nebak kata saat membaca juga mengindikasikan kesulitan dalam mengenali kata-kata secara akurat. Sementara kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar menunjukkan gangguan dalam pengolahan fonologis. Oleh karena itu, meskipun ada batasan-batasan ataupun kekurangan anak ataupun masalah anak dalam membaca, namun tentunya ada solusi dengan memberikan intervensi-intervensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu saran untuk ini adalah dengan mengoptimalkan perkembangan dan dukungan bagi individu yang mengalami disleksia tersebut, khususnya pada subjek yang terlibat dalam penelitian ini. Yang pertama, adakan pelatihan bagi para guru dan staf pendidik. Itu yang sangat penting untuk mengajarkan mereka cara mengenali dan mendukung anak-anak yang menghadapi kesulitan belajar seperti disleksia ini. Ini mencangkup penggunaan strategi pengajaran yang disesuaikan dan mendukung agar mereka dapat memenuhi kebutuhan belajar anak-anak tersebut. Lalu yang kedua adalah mendukung pengembangan dan juga implementasi program intervensi berdasarkan bukti untuk membantu anak-anak yang mengalami disleksia tadi. Jadi adanya intervensi tadi bukan semata-mata hanya diadakan saja, namun juga ingin dikembangkan agar anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar tersebut dapat diatasi. Dan juga yang terakhir yaitu memberikan dukungan yang diperlukan kepada orang tua dengan informasi dan sumber daya yang tepat agar mereka dapat mendukung anak-anak mereka yang mengalami disleksia ataupun kesulitan belajar lainnya untuk tetap semangat dalam belajar sehingga mereka dapat mengatasi masa-masa sulit mereka dalam belajar. Mungkin sekian hasil dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menonton dan menyimak hasil dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back